Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan Pak Mail. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Mail sudah membahas bab persamaan linier. Nah, pada video kali ini, Pak Mail akan membahas bab perbandingan bagian pertama, yaitu tentang fungsi. Kalau di buku paket, yang akan Pak Mail bahas adalah mulai dari halaman 124 sampai 128. Jadi, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Pertama, Pak Mail akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Jadi, setelah menonton video ini, kalian diharapkan bisa menentukan dua besaran yang berubah bersama-sama dari suatu peristiwa. Lalu, memahami arti dari fungsi, dan yang terakhir, memahami arti dari domain dan jangkauan suatu fungsi. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan menampilkan ilustrasi berikut. Sebuah kolam renang biasanya sebelum digunakan, petugas akan membersihkan kolam tersebut, kemudian mengganti airnya dengan yang baru. Dari ilustrasi ini, mari kita cari pasangan besaran yang berubah bersama-sama seiring dengan pengisian air kolam. Masih ingat kan besaran itu apa? Besaran adalah semua hal yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran-besaran yang terkait dengan proses pengisian air kolam antara lain volume air, waktu yang dibutuhkan, dan kecepatan pengisian air atau debitnya. Sekarang kita cek hubungan beberapa besaran berikut. Waktu dan volume air. Idealnya, semakin lama waktu pengisian air kolam, maka air di dalam kolam tersebut semakin banyak. Benar kan? Misal, jika dalam waktu 2 jam terisi air sebanyak 400 liter, maka dengan kecepatan yang sama dalam waktu 4 jam pasti terisi lebih banyak kan? Yaitu 800 liter. Jadi bisa kita katakan volume air ini berubah bersamaan dengan waktu pengisiannya. Bagaimana dengan debit dan waktu? Semakin besar debit aliran airnya, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Misal, ketika debit airnya 100 liter per jam, ternyata membutuhkan waktu 4 jam untuk mengisi kolam dengan penuh. Maka, jika debitnya diperbesar jadi 200 liter per jam, pasti waktu yang diperlukan makin sedikit, yaitu 2 jam. Jadi, bisa kita katakan, waktu pengisian air ini juga berubah bersamaan dengan debitnya. Lalu, apa bedanya yang kiri sama yang kanan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Pak Mail akan mengajak kalian untuk mengingat kembali konsep perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai yang mungkin pernah kalian pelajari waktu di SD dulu. Kita lihat hubungan besaran waktu dan volume air. Semakin besar waktunya,
maka volumenya juga semakin besar. Karena sama-sama makin besar, kita katakan bahwa besaran ini berbanding senilai. Kalau debit sama waktu, justru berbalik nilai. Kenapa? Karena kalau debitnya semakin besar, justru waktunya berbalik semakin kecil. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Bagaimana kalau kasusnya pada peristiwa mobil yang sedang dikendarai? Beberapa besaran yang berubah bersamaan diantaranya kecepatan sama waktu dan jarak tempuh sama waktu. Menurut kalian, di antara pasangan atas dan bawah, pasangan besaran mana yang berbanding senilai dan mana yang berbalik nilai? Silahkan pause dulu videonya sambil berpikir ya. Lalu ketikkan jawaban kalian di kolom komentar. Sudah? Oke, kalau sudah, Pak Mail kasih jawabannya. Yang senilai adalah pasangan jarak tempuh sama waktu. Kenapa? Karena semakin lama seseorang berkendara, idealnya jarak yang ditempuh akan semakin jauh. Ini kan konsep perbandingan senilai. Nah, kalau kecepatan sama waktu, itu berbalik nilai. Karena ketika kecepatannya diperbesar, maka waktu tempuhnya justru berbalik semakin singkat. Paham ya? Barusan kita sudah bahas pengantar tentang besaran mana saja yang berubah bersamaan dan mana yang senilai atau berbalik nilai. Sekarang kita akan fokus pada pembahasan fungsi. Nah, untuk tahu arti fungsi itu apa, mari kita bahas ilustrasi berikut. Sebuah jendela geser berbentuk persegi panjang dengan tinggi 90 cm. Misalkan X cm adalah lebar dan Y cm adalah keliling bagian terbuka dari jendela tersebut. Mari gunakan tabel di bawah ini untuk merangkum hubungan antara X dan Y. Oke, keliling persegi panjang itu kan rumusnya keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, sekarang kita sesuaikan simbol-simbolnya dengan yang ada di soal. Keliling itu Y, lebar itu X, dan panjang atau tinggi jendelanya 90. Ketika X-nya 10, maka Y sama dengan 2 kali 90 ditambah 10. Berarti 2 kali 100 kan? Sama dengan 200. Makanya di sini tertulis Y-nya sama dengan 200. Ketika X-nya 20, maka 2 kali 90 ditambah 20. Berarti 2 dikali 110 sama dengan 220. Makanya di sini tertulis Y-nya sama dengan 220. Begitu juga untuk selanjutnya, dengan cara yang sama, kalau hitungannya benar, di sini Y-nya sama dengan 240, di sini 260, di sini 280, dan di sini 300. Coba kita teliti lagi. Kalau X-nya 10, maka Y-nya 200 kan? Tidak ada jawaban lain kan selain 200? Atau kalau X-nya 20, maka Y-nya pasti 220 kan? Tidak ada jawaban lain juga. Nah, kalau kita ketemu kasus yang seperti ini,
Jika untuk nilai setiap X hanya ada satu nilai Y, maka Y disebut fungsi dari X. Gitu ya. Lanjut. Mari kita cek kasus yang tadi tentang pengisian air kolam renang. Sebuah kolam renang tingginya 120 cm, diisi air sedemikian hingga ketinggian air naik 8 cm per jam sejak mulai mengisi. Misalkan Y adalah ketinggian air setelah X jam sejak mulai mengisi. Oke, kita catat informasi yang penting. Ketinggian airnya naik 8 cm per jam. Artinya, ketinggian air bisa kita dapatkan dengan cara mengalihkan 8 ini dengan berapa jam pengisiannya. Kita rumuskan hubungan Y dan X sebagai berikut. Ketinggian itu kan Y sama dengan 8 dikali waktunya. Waktunya kan X, berarti kita tulis Y sama dengan 8X. Gitu ya. Jadi, kalau baru 0 jam, berarti ketinggian airnya 8 cm dikali 0. Ya 0 cm kan? Wajar, karena masih belum diisi. Kalau sudah 1 jam, berarti 8 cm dikali 1 sama dengan 8 cm. Kalau misalkan 2 jam, berarti 8 cm dikali 2 sama dengan 16 cm. Kalau 3 jam, berarti 8 cm dikali 3 sama dengan 24 cm. Begitu juga seterusnya. Di sini 32 cm, di sini 40 cm, dan di sini 48 cm. Kalau kita cermati, semakin lama waktu pengisiannya, berarti semakin tinggi juga kan airnya. Nah, jadi ini contoh perbandingan senilai. Gitu ya. Apakah kita dapat menyimpulkan bahwa Y adalah fungsi dari X? Oke, kita cek dulu. Setiap nilai X hanya memiliki satu jawaban di Y kan? Contohnya, kalau X-nya 2 jam, jawaban Y-nya pasti 16 cm. Tidak ada jawaban lain kan? Jadi, bisa dipastikan kalau Y adalah fungsi dari X. Selanjutnya, berapa lama kolam akan terisi penuh? Nah, ketinggian sampai penuh berarti Y-nya sama dengan 120 cm kan? Maka waktunya adalah X sama dengan 120 per 8 sama dengan 15. Jadi kesimpulannya, untuk dapat mengisi penuh kolam setinggi 120 cm membutuhkan waktu 15 jam. Semoga bisa dipahami. Pada suatu fungsi, ada dua istilah penting yang harus kalian tahu, yaitu domain dan jangkauan. Domain adalah himpunan semua kemungkinan nilai dari variabel X, sedangkan jangkauan atau daerah hasil adalah himpunan semua kemungkinan nilai dari variabel Y. Nah, mari kita kaitkan dengan soal yang tadi. Kalau kita diminta untuk menentukan domain fungsinya, berarti kita lihat variabel X. Nilainya kan mulai dari 0 sampai 15. Cara menuliskannya begini. Ini cara bacanya, nilai domain fungsinya mulai dari 0 sampai 15. Sekarang, kalau kita diminta untuk menentukan jangkauan fungsi dari soal ini,
Berarti kita lihat variabel Y-nya. Nilai Y-nya kan mulai dari 0 sampai dengan 120. Cara menuliskannya begini. Ini cara bacanya. Nilai jangkauan fungsinya mulai dari 0 sampai dengan 120. Gitu ya. Supaya kalian makin paham, kita bahas soal kedua ya. Soalnya begini. Panjang sepotong pipa awalnya 10 meter. Kemudian digunakan sepanjang X meter. Sisanya Y meter. Nah, kita simbolkan dulu soal ini ke dalam bahasa matematika. Kita fokus ke Y-nya, yaitu sisa. Sisa itu kan sama halnya dengan panjang awalnya dikurang sama panjang yang digunakan. Berarti Y sama dengan 10 meter dikurang X meter. Kalau kita sudah membuat kalimat matematikanya, baru kita jawab pertanyaannya satu persatu. Soal pertama. Hitung nilai Y ketika X-nya sama dengan 2. Berarti kan Y sama dengan 10 dikurang X. X-nya kita ganti 2. Jadinya 10 dikurang 2 sama dengan 8 meter. Soal kedua. Apakah kita dapat menyimpulkan bahwa Y merupakan fungsi dari X? Tentu saja iya kan? Kenapa? Karena setiap nilai X hanya memiliki satu jawaban di Y. Kita ambil contoh. Kalau X-nya tadi 2, jawaban Y-nya kan cuma 8. Tidak ada jawaban lain kan? Nah, berarti dia adalah fungsi. Soal ketiga. Tentukan jangkauan jika daerah asalnya antara 0 sampai dengan 7. Oke, kita harus tahu dulu nilai terendah dan tertinggi dari jangkauannya. Kalau X-nya 0, berarti nilai Y sama dengan 10 dikurang 0. Berarti kan 10. Nah, kalau X-nya sama dengan 7, berarti Y-nya 10 dikurang 7, yaitu 3. Berarti jangkauannya mulai dari 3 sampai dengan 10. Cara menuliskannya seperti ini. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang giliran kalian ya. Silahkan kerjakan soal berikut. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, itulah video pembahasan tentang fungsi. Untuk video selanjutnya, Pak Mail akan membahas bagian kedua, yaitu tentang perbandingan senilai. Jadi, ditunggu aja ya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.